Mengungkap kejujuran di balik tewasnya Brigadir J. Halo semua, selamat berjumpa kembali dengan update berita hangat dan populer. Tonton terus video ini agar tahu berita selengkapnya. Penembak Brigadir J sudah dinyatakan pelakunya, yaitu Baradae. Tempat kejadian perkara sudah diketahui di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Namun, kenapa misteri masih mengelam? Timbul pertanyaan yang sedikit interrogatif dan analisis. Benarkah Baradae pelaku penembakan? Kalau iya, apa motifnya? Kalau tidak, lalu siapa? Senjata jenis apa yang digunakan untuk penembakan? Siapa yang berlisensi kepemilikan senjata tersebut? Adakah Baradae hak untuk menggunakan senjata tersebut? Dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa kasus ini bisa meliar, mengembang, dan meruwet seperti benang kusut. Jawabannya bisa jadi karena ada ketidakpercayaan pihak keluarga terhadap keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Selain itu, juga adanya dugaan kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga, seperti berbedanya keterangan polisi yang disampaikan ke publik dan ke orang tua korban. Dilansir dari Suara.com merangkum ada 9 kejanggalan yang diungkap oleh pihak keluarga dan juga Indonesia Police Watch (IPW). 5 diantaranya: pertama, perbedaan waktu pengungkapan dan kejadian. Seperti yang disampaikan polisi, peristiwa saling tembak antara Brigadir J dan Baradae yang kemudian menewaskan Brigadir J terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan baru memberikan keterangan insiden tersebut dalam konferensi pers pertama pada Senin 11 Juli 2022. Kedua, penjelasan motif penembakan yang berbeda. Melalui konferensi pers pertama, Ahmad Ramadan mengatakan jika sebelum terjadi baku tembak, Brigadir J sempat mengacungkan senjata saat ia mendengar teguran dari Baradae sesaat sebelum menembak ke arah Baradae. Tetapi keterangan berbeda disampaikan oleh Ramadan dalam konferensi pers lanjutan. Ia mengatakan jika Brigadir J sebelum terlibat aksi penembakan melakukan tindak pelecehan seksual terhadap istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ketiga, penjelasan terkait tugas brigadir yang tidak jelas. Dalam keterangan pers kedua, Ramadan menyebutkan jika Brigadir J bertugas sebagai sopir pribadi istri Kadif Humas, sedangkan Baradae bertugas menjadi ajudan pribadi dari Kadif Propam. Keterangan berbeda diungkapkan oleh pihak keluarga Brigadir J yang mengatakan jika ia sudah 2 tahun bekerja sebagai ajudan Verdi Sambo. Keempat, keluarga sempat tidak diizinkan melihat jenazah Brigadir J. Pihak keluarga mengaku sempat tidak diizinkan polisi untuk melihat kondisi jenazah Brigadir J. Begitu tiba di rumah pada Sabtu 9 Juli 2022. Tetapi setelah ibu dari Brigadir J terus mendesak, pihak keluarga akhirnya diperbolehkan. Dan kelima, keterangan luka Brigadir J yang berbeda. Pihak keluarga menyampaikan terdapat luka-luka dari sayatan senjata tajam di bagian mata, mulut, hidung, dan kaki. Keterangan pihak keluarga terkait luka Brigadir J tersebut berbeda dengan keterangan pihak kepolisian. Ramadan mengungkapkan jika Brigadir J mengalami 7 luka dari 5 tembakan di tubuhnya, yang mana 2 lukanya berasal dari sayatan proyektil yang telah ditembakkan oleh Baradae ke Brigadir J. Mengutip pernyataan mantan Kabais TNI Soleman Ponto pada Tangsel Pom bahwa bagi intelijen, satu saja tidak kuat berarti dua-duanya tidak benar. Lalu jika ada 2 pernyataan yang tidak sama, dua-duanya tidak bisa dipercaya. Semoga dari kejanggalan yang diungkap di atas dan juga bukti-bukti yang ditemukan, Polri bisa mengungkap kejujuran di balik misteri tewasnya Brigadir J. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa pada update berita berikutnya. Salam Indonesia bersatu dan berkarya untuk bangsa.